Bonjour, bonjour, bonjour. Selamat sore kepada seluruh rekan pelajar Indonesia yang sudah hadir di seminar Awardee LPDP Talk bersama Kampus France Indonesia. Nah, saya ucapkan juga terima kasih kepada pembicara kita hari ini, Brigita Priscilia, yang sudah mau meluangkan waktunya ya, pagi-pagi di Prancis, lagi bulan Februari, dingin-dinginnya, tapi mau nih menjadi salah satu alumni atau menjadi salah satu siswa yang merupakan award di LPDP France tahun 2024 yang akan memberikan testimoni nih. Gimana sih caranya, tips dan triknya, dan persiapannya untuk mendaftarkan beasiswa yang dulunya LPDP France tapi sudah beralih nama nih menjadi LPDP Bundling France Master 2025. Nah, hari ini sesuai judulnya ya, kalau teman-teman yang gabung melalui Instagram atau melalui melihat poster kita, itu judulnya Awardee Talks Rahasia Lulus Beasiswa LPDP ke Prancis. Kayaknya bukan jadi rahasia lagi karena akan kita publikasikan ya untuk seminar ini di YouTube-nya IVI juga dan juga nantinya akan ada di sosial medianya Kampus France. Namun akan menjadi rahasia jika hanya dari saat ini ada 80 peserta ya yang hadir hari ini dan nantinya akan mengaplikasikan semua tips dan trik dari Brigita untuk persiapan kuliah ke Prancisnya melalui beasiswa LPDP. Nah, tidak hanya itu, hari ini kita juga akan membahas kembali terkait term and condition atau syarat-syarat, cara, dan semua penjelasan umum terkait LPDP Bundling France Master 2025 bersama Wakil Atase Kerjasama Universitas dan Pendidikan Tinggi Mas Gema Pratama dari Institut Français Indonesia. Saya tidak sendiri, sebelumnya yang belum pernah mengenal ya atau belum baru pertama kali mengikuti seminar dari Institut Français dan Kampus France. Saya Hidayah merupakan penanggung jawab Kampus France Medan dari tim Kampus France Indonesia. Kampus France Indonesia itu ada di 5 kota yang saat ini sedang proses pendaftaran program LPDP Bundling Master. Itu pasti sudah dihubungi atau sudah berkontak nih dengan para penanggung jawab Kampus France yang ada di kota masing-masing. Nah, kita ada di 5 kota, di Jakarta pastinya, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Medan. Saat ini saya lihat ada rekan saya Mas Agung di Kampus Frons Yogyakarta, ada Mbak Cinta dari Kampus Frons Bandung, saya sendiri dari Kampus Frons Medan, rekan saya dari Jakarta saat ini sedang cuti, dan ada Mbak Gabriela juga yang saat ini sedang ada konsultasi siswa lain. Jadi penting juga ya buat teman-teman mengenal para kampus Frons-nya karena nantinya akan berkonsultasi lebih lanjut terkait pendaftaran kampusnya. Tidak terasa nih, saya kayaknya baru tahun lalu ketemu Brigita di seminar persiapan keberangkatan dan beliau kontak saya untuk kepengurusan visa pelajar jangka panjangnya. Nah, masih ada beberapa chat karena saat itu rekan saya di Jakarta lagi cuti, beliau menghubungi saya dan akhirnya kita oper lagi ya ke Kampus Frans Yogyakarta karena jadwal di Kampus Frans Medan juga padat. Akhirnya visanya terbit saat ini di Paris dan menjalankan program masternya dan saat itu terakhir mungkin em, seminar yang dihadiri Brigita terkait persiapan kuliahnya adalah persiapan seminar keberangkatan dari Kampus Frans Indonesia yang saat itu diadakan di Institut Français Indonesia. Dan kita berharap teman-teman yang hari ini bergabung nantinya juga akan menghubungi kita untuk kepengurusan visa pelajar dan bergabung bersama kita di seminar persiapan keberangkatan Indonesia di tahun 2025 ini. Well, langsung saja ya saya panggil pembicara kita. Ada yang cantik sekali pagi ini walaupun masih pagi banget di Prancis. Kalau sekarang tuh ya nggak pagi-pagi sekali ya jam 10 ya. Tapi udah on point banget, udah seger. Kita akan ngobrol dulu sama Brigita. Ada beberapa pertanyaan. Saya juga mengundang nih buat rekan-rekan pelajar Indonesia yang bergabung untuk bertanya langsung nih dengan Brigita kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang karena saya akan nanya sini secara lebih general ya, lebih umum. Nah, teman-teman mungkin ada pertanyaan khusus boleh nanti ditanyakan. Sedikit saya kasihin, nanti Brigita mungkin bisa memperkenalkan diri. Brigita Priscilia ini merupakan mahasiswa saat ini di salah satu universitas ternama di Prancis, Université Paris-Saclay.
dan sedang menjalani master di Master Ekonomi untuk S1-nya dari Universitas Gadjah Mada untuk Ekonomi Terapan. Dan Brigita Priscilia merupakan laureat atau award di beasiswa LPDP France, yang namanya dulu tahun lalu LPDP France tahun 2024. Halo, Bungsu Brigita. Bonjour semuanya. Bonjour, bonjour. Oke, gimana situasinya sekarang? Masih bersalju kah Paris atau udah mulai ada angin-angin musim semi nih, Brigita di Paris? Sekarang sih sebenarnya udah nggak bersalju ya, tapi masih tetap dingin. Suhunya sekitar 3 sampai 5 derajat. Tapi udah nggak bersalju ya kalau udah 3 ya. Nah, iya Oke. udah enggak. Berarti kalau dari keberangkatan September, sekarang di Perancis udah well 3, 4, 5 bulan ya, 5 bulan Iya, udah kurang lebih sekitar ya. tuh. Dan udah selesai 1 semester, sekarang lagi semester kedua. Oke, berarti udah ujian semester 1 ya? Udah. Oke, semester 1 sudah selesai ya. Ternyata Hmm, udah one term aja, tinggal lanjut ke semester keduanya. Oke, ya. gimana nih 5 bulan di Prancis nih? Menyenangkan, administrasinya gimana? Sesuai ekspektasi kah? Berapa kali berkunjung ke Menara Eiffel atau mengunjungin Muze dulu misalnya? Boleh Iya, nih iya. di-share sedikit nih tentang kehidupannya sebagai siswa dan turis. Ya, sebenarnya waktu awal-awal tuh pastinya H+1 setelah sampai di sini langsung ke Menara Eiffel. Karena Oke. excited-excitednya kan. Walaupun walaupun capek, walaupun jet lag, tapi tetap diusahain buat bisa ke Menara Eiffel. Terus selama ini untuk proses studinya sebenarnya menyenangkan. Di sini bisa punya teman-teman baru, juga punya lingkungan yang baru. Tapi nggak bohong juga ada beberapa struggle-nya juga, di mana kita harus ngurus administrasi yang banyak banget. Terus juga struggle utama pasti ya di kendala bahasa, karena di sini rata-rata orang ngomongnya pakai bahasa Prancis, sedangkan program aku sendiri program internasional yang pakai bahasa Inggris. Dan di kelas aku sendiri kebanyakan itu orang orang Prancis, orang lokal Prancisnya gitu. Jadi ya untuk adjust, untuk adaptasi sama lingkungan baru itu sebenarnya lumayan challenging sih. Oke, oke. Nanti kita kupas lagi ya teman-teman terkait kehidupan Brigita sebagai mahasiswa Indonesia di Prancis, khususnya malah di kota Paris nih, dan di kampus salah Hmm, satu kampus terbesar ya, Université Paris-Saclay. Tapi kita mulai dari pertama-tama dulu nih, Brigita mulai jatuh cinta sama Prancis, mulai cari-cari informasi gitu ya, mulai PDKT sama kampus France, sama LPDP France gitu. Jadi mungkin teman-teman yang di sini juga yang udah mulai atau udah panjang ya perjalanannya udah sampai cek-cek LPDP bahkan udah punya akun LPDP pastinya tahu bagaimana cara mendaftar beasiswa bundling ini. Jadi kita bisa pilih 3 kampus untuk beasiswa prioritasnya dan ada juga yang reguler. Nah, mungkin dari awal banget nih Brigita nih, kalau kita bicara tentang testimoni, pastinya kita akan kembali ke satu basic pertama, bagaimana sih proses persiapan studinya hingga akhirnya memilih Perancis dan mengajukan beasiswa LPDP France tahun lalu. Nah, kan ini Brigita nih lulusnya dari jurusan yang linear ya, jadi ekonomi ke ekonomi. Nah, boleh diceritain dari lulus itu gimana sih persiapannya, apa persiapan bahasanya, dokumennya, bagaimana prosedur-prosedur untuk administrasinya dan kenapa pada akhirnya tuh memilih Université Paris-Saclay. Silakan, Brigita. Oke, untuk proses persiapan studi yang aku lakuin waktu kemarin tahun 2024 sendiri, itu yang paling pertama pasti ada ngelakuin banyak-banyak research, utamanya untuk tahu tentang negara tujuan di mana aku mau bersekolah master, terus untuk jurusan
program studi aku nantinya apakah mau lanjut sesuai sama program studi aku waktu S1 atau mau berpindah ke bidang yang lain. Terus juga research tentang universitas apa aja yang memiliki akreditasi yang baik, terutama di bidang aku di ekonomi. Terus juga research tentang proses pendaftaran universitas-universitas ke universitas-universitas tersebut tuh seperti apa, tahapan-tahapannya, dan juga utamanya dari pribadi aku sendiri karena aku membutuhkan beasiswa untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran beasiswa-beasiswa yang nantinya mungkin bisa mendukung aku untuk program studi untuk melakukan master master itu sendiri, di mana dari sisi aku pribadi nggak memungkinkan kalau misalnya aku mengeluarkan biaya pribadi, jadi aku harus melakukan extra research juga untuk beasiswa-beasiswa yang dibuka untuk mendukung kegiatan studi aku. Terus dari segi jurusan sendiri, aku memutuskan untuk aku mau melanjutkan kembali ke untuk belajar ekonomi. Dan setelah aku research sendiri, negara-negara di Eropa ini memiliki sistem ekonomi yang baik, di mana yang membuat aku semakin yakin untuk bisa studi lanjut di Eropa. Dan aku juga cari-cari informasi untuk uh, untuk negara-negara di Eropa apa aja, negara mana saja yang memiliki sistem pendidikan dan juga sistem ekonomi yang mungkin baik. Dan setelah melakukan research tersebut, barulah saya mendapat bahwa Perancis menjadi salah satu opsi untuk saya bisa meneruskan studi master saya. Oke. Jadi Uh, dari riset ini ya. Oh, sorry saya ya potong Brigita. Jadi dari riset nih. Risetnya kira-kira berapa lama nih, Brigita? Selesai S1-nya tahun berapa, Brigita? Sebenarnya selesai S1-nya itu tahun 2022. Oke, berarti 2000 selama 2 tahun dari lulus itu udah ada pengalaman profesional sembari persiapan riset Ya, untuk itunya ya. ya, Oke. bekerja dibarengi sambil riset-riset untuk universitas juga beasiswa-beasiswanya. Oke, baik. Monggo dilanjut Brigita. Ya, terus setelah saya cari tadi uh, Prancis tuh menawarkan pendidikan yang baik, juga sistem ekonomi yang baik, di mana merupakan bidang studi saya. Di situ saya juga melihat bahwa baru saja dibuka LPDP Kampus France pada saat itu, uh, di mana itu merupakan pertama kali dibukanya kerjasama antara LPDP dengan Kampus France. Dan dari situ saya melakukan riset kembali tentang apa itu program beasiswa LPDP Kampus France, dan saya mengetahui bahwa di situ saya bisa memilih dua opsi, di mana saya bisa memilih LPDP Kampus France, juga memilih program reguler, di mana itu tuh merupakan suatu kesempatan yang sangat bagus sekali karena bisa memperbesar peluang saya untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Apabila saya nggak bisa lolos di Kampus France, LPDP Kampus France, saya bisa dialihkan ke LPDP yang reguler seperti itu. Terus Oke. sebenarnya juga research ini saya lakukan juga karena pada pada tahun sebelumnya, pada batch sebelumnya itu saya juga udah daftar LPDP, terus saya ditolak. I Dan dari see. situ saya juga melakukan research tentang anak apa ya penyebabnya saya kira-kira ditolak, terus kira-kira apalagi yang bisa saya benahi, apalagi yang bisa saya perbaiki dari aplikasi saya sebelumnya. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti ditolaknya tahun 2023 ya, Brigita ya. Karena Ya, batchnya 2023. ya karena 2023. LPDP Kampus Rons tuh biasanya adanya tahun lalu adanya di batch 1. Jadi Ya. teman-teman tahun lalu benar kayak dibilang Brigita LPDP Kampus Rons itu benar-benar baru first launch banget dan well Kak Brigita akhirnya memilih Perancis di tahun 2024. Dan yang menarik nih, ternyata risetnya cukup banyak ya, Brigita ya, mulai dari negara-negara Eropa, keputusan-keputusan politik di negara tersebut, untuk Mm-mm. untuk nantinya menjadi gambaran nih buat
tulisan ya, esai yang memang diminta oleh LPDP itu sendiri. Dan Ya, ternyata Brigita juga pernah ditolak tahun 2023. Jadi ya. bukan first attempt ya, bukan one shot LPDP-nya nih. Oke, Mm-mm. that's interesting information. Boleh kita mungkin lanjut nih Brigita. Jadi kalau tahun 2023 nih Brigita sempat ditolak, tahun 2024 ini kan program juga baru banget nih. Sorry, jadi memang masih belum memahami dengan baik nih beasiswa LPDP Kampus Rons di tahun 2024. Nah, kira-kira tantangannya ini ketika mendaftar beasiswa LPDP Kampus Rons tahun lalu itu apa? Mulai dari administrasi misalnya, komunikasi, atau riset kampus yang sulit, pendaftaran kampus yang mungkin belum dipahami. Menurut Begita nih challenge-nya di mana dan gimana cara Begita mengatasi challenge ini? Ya. Sebenarnya kalau informasi-informasi tentang kampus-kampus, tentang beasiswa, semuanya itu udah lengkap ya, bisa kita cari di internet. Cuman menurut aku tantangan yang paling utama itu kayaknya dari niat diri sendiri, itu yang paling susah. Mungkin juga teman-teman di sini yang pejuang URD juga sama-sama ngalamin tantangan yang sama ya sama aku. Jadi dari situ aku sadar kalau sebenarnya punya support system, punya lingkungan yang sama-sama mempunyai goal yang sama, itu penting banget. Jadi kayak punya teman seperjuangan untuk sama-sama nyari nyari beasiswa atau untuk study abroad itu penting banget. Dimana kita bisa brainstorming, kita di situ bisa diskusi, kita bisa dapat insight tentang aplikasi-aplikasi kita. Uh, dari situ sebenarnya kita bisa teman-teman itu sebenarnya susah sebenarnya didapetin karena dari aku pribadi punya teman yang pengen study abroad itu nggak semua teman-teman aku pengen study abroad dan kayaknya dari lingkungan aku cuma aku sendiri gitu yang pengen study abroad. Jadi di situ muncullah tantangan tersebut untuk mempunyai niat untuk mengumpulkan informasi, untuk brainstorming atau untuk membedah tentang motivation letter. Dan dari situ aku mulai cari-cari teman-teman online yang mana juga mempunyai visi yang sama sama aku untuk study abroad. Kayak misalnya aku follow-follow tentang influencer education. Di situ mereka biasanya buka sesi belajar bareng untuk persiapan beasiswa atau untuk membedah motivation letter. Terus Eh, dari situ aku juga bisa kenal sama orang-orang yang juga mempunyai visi misi yang sama sama aku. Dan aku juga jadinya bisa latihan tentang mock up interview. Aku juga bisa dapat insight untuk motivation letter aku. Ataupun aku juga dapat temen juga dari kursus, misalnya kursus IELTS preparation atau eh, saat aku ngambil IELTS sendiri kan itu kan kayak ada beberapa temen juga yang ngambil IELTS gitu dan di situ kenalan dan ternyata mereka juga mempunyai visi yang sama untuk study abroad dan untuk daftar LPDP kayak gitu. Jadi dari situ aku ngerasa banget untuk ke-trigger dan untuk bisa terbantu untuk lebih baik lagi dalam proses aplikasi aku. Oke, nah ini juga jawabannya menarik. Jadi tantangannya itu bukan dari sudut pandang riset, bukan dari persiapan secara administratif, dokumen dan Mm-mm. lain-lain, karena semuanya bisa didapat di internet. Saya setuju dengan Brigita. Dan challenge-nya Brigita paling utama itu ada di diri sendiri ya, membangun Iya. sebuah komitmen dan konsisten dalam persiapannya. Dan salah satu effortnya em, Brigita adalah dengan berkumpul nih dengan orang-orang yang memang punya visi yang sama, yaitu untuk melanjutkan studinya ke luar negeri seperti itu atau Mm-mm. mendaftar beasiswa ke luar negeri. Buat teman-teman yang udah bergabung, boleh drop pertanyaan buat Brigita di kolom chat dan nanti saya akan berikan beberapa penanya untuk langsung bertanya ke Brigita. Boleh nanti raise hand ya dengan instruksi saya pastinya. Jadi yang punya pertanyaan boleh nih dituliskan, sudah bisa nih di kolom chat ya.
Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan yang sedikit mungkin sensitif nih. Ya, sensitif banget. Menurut Brigita nih, kenapa sih Brigita dipilih oleh juri beasiswa LPDP? Ya. Seperti yang aku tadi udah bilang, sebelumnya aku udah pernah daftar dan udah pernah ditolak di tahun 2023. Dan dari situ aku mulai membenahi, mulai memperbaiki motivation letter aku. Jadi menurut aku kenapa aku bisa dipilih itu mungkin karena di motivation letter aku atau di interview aku itu aku menunjukkan bahwa aku mempunyai motivasi yang kuat dan juga yang realistis. Motivasi yang kuat di sini yang aku maksud adalah mempunyai dampak bagi masyarakat, juga dampak bagi lingkungan, juga ada urgensinya bagi Indonesia sendiri. Jadi, kontribusi yang aku ingin lakukan nantinya itu memiliki kepentingan bagi memang masyarakat dan juga bagi Indonesia. Eh, Juga di situ motivasi yang kuat, aku juga menuliskan dan juga menyampaikan tentang kemampuan aku dan membuktikan bahwa aku sanggup untuk bisa menyelesaikan studi master aku nantinya dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa study abroad ini. Lalu untuk motivasi yang realistis seperti yang tadi aku bilang, itu contohnya adalah dengan mendeskripsikan goal yang kamu ingin lakukan setelahnya itu secara terperinci dan juga sesuai dengan bidang yang akan kamu tekuni setelahnya. Jadi maksudnya jika bidang bidang yang ingin kamu pelajari itu misalnya contohnya di aku itu ekonomi, jadi setelahnya goal yang ingin kamu capai juga harus meliputi dengan bidang yang kamu pelajari yaitu ekonomi. Lalu uh, lalu utamakan untuk hindari kalimat-kalimat yang terlalu klise dan tidak realistis. Misalnya seperti uh, kita kita hanya memberitahu bahwa kita ingin memajukan Indonesia, tapi kita nggak tahu, kita nggak ngasih tahu tentang apa langkah-langkah yang ingin kita lakukan untuk memajukan Indonesia. Nggak perlu, kita sebenarnya nggak perlu terlalu membuat alasan-alasan yang klise yang terlalu fancy, tapi kita bisa memberikan dampak yang kecil namun memiliki dampak positif bagi masyarakat. Lalu uh, lalu bagi teman-teman di sini yang mungkin berpikir kalau misalnya orang-orang yang dipilih itu cuma orang-orang pintar, sebenarnya enggak ya teman-teman. Sebenarnya pinter itu mungkin kalian mikirnya harus yang cum laude atau kayak gimana. Sebenarnya dari LPDP sendiri persyaratannya itu hanya IPK 3 dari maksimal 4. Eh, jadi yang dilihat itu sebenarnya bukan pinternya ya. Yang dilihat itu sebenarnya motivasi dari kita, alasan kita kenapa ingin studi dan juga apa dampak yang akan kita lakukan nantinya setelah kita selesai studi. Itu aja sih, Mbak. Oke, nggak itu aja sih karena panjang tadi ya penjelasannya. Karena kalau kita ngomongin kenapa dipilih, takutnya kan ada beberapa yang mikir kepedean seperti itu ya. Tapi kita juga harus Oke. percaya diri nih sebenarnya kayak uh, this is my quality. Ini adalah kualitas yang memang saya tawarkan supaya saya dipilih menjadi awardee yang akhirnya bisa melanjutkan pendidikan saya di sana. Dan tadi saya tidak akan menyia-nyiakan dan yang menarik tadi ya untuk targetnya, untuk redaksinya, bahkan itu benar-benar harus sesuai dan tidak em, sesuatu yang general dan klise begitu ya beri kita ya, tapi sesuatu yang memang achievable dan applicable. Jadi memang dengan logikanya bisa diaplikasikan di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikannya nanti di Perancis. Oke, menarik nih dan ada beberapa penanya sudah, tapi saya hold dulu. Saya akan lanjut dengan pertanyaan saya terkait pendaftaran. Kalau tadi kan udah dipilih juri, kenapa dipilih juri gitu ya? Nah sekarang saya mau nanya berapa lama nih proses seleksinya? Mungkin Brigita bisa bisa jelasin gimana proses pendaftarannya, jadi administrasi di LPDP dan seberapa lama hingga akhirnya ada pengumuman bahwa Brigita menjadi awardee dan yakin nih
udah deh harus ngurus visa nih sekarang kayak gitu. Gimana Brigita? Hmm. Ya, untuk proses pendaftarannya sendiri sebenarnya hampir sama sama proses pendaftaran LPDP yang reguler. Seperti contohnya yang pertama ada seleksi administrasi atau pemberkasan. Terus nanti jika kamu nggak punya LOA, kamu harus melakukan seleksi tes bakat skolastik. Lalu setelahnya harus melakukan seleksi substansi atau interview. Cuman yang membedakan ini setelah seleksi substansi atau interview, kalau dari pengalaman aku kemarin, itu aku dapat pengumuman kalau aku jadi shortlisted candidate, di mana aku di situ harus mencari LOA ya untuk tahun itu tahun berjalan. Maksudnya pada saat itu aku daftar batch 1 tahun 2024, jadi di situ aku harus mencari LOA untuk masa studi tahun 2024. Lalu setelahnya aku daftar-daftar ke universitas yang aku tuju dan akhirnya aku bisa dapat LOA dari universitas aku yang sekarang ini. Dan sebenarnya dari waktu yang diberikan oleh LPDP dan kampus Frans ini yaitu sekitar 1 sampai 2 bulan untuk mendapatkan LOA. Namun waktu itu aku bisa dapat sekitar 1 bulan aja karena proses pendaftaran LPDP dan kampus Frans dan juga proses pendaftaran universitas ini sejalan dan sama-sama lagi buka pendaftaran juga di kampus aku. Jadi mereka eh, bales atau mereka ngasih LOA-nya itu juga bisa cepat gitu. Jadi kira-kira lama proses seleksinya itu kurang lebih dari Januari sampai Februari pemberkasan sampai pengumumannya itu di Juni, jadi sekitar 5 bulan. Wah, detail banget ya. Dari mulai cari informasi, tes substansi, shortlisted, sampai LPDP. Dan satu yang menarik tadi ya, ini fun fact bahwa timeline pendaftaran LPDP Kampus Rongs, dan timeline pendaftaran kampus itu berjalan dengan seirama gitu. Jadi jangan khawatir. Wah, gimana nih kalau ternyata shortlisted tapi nggak bisa daftar kampus. Nah, harusnya tetap bisa daftar karena timeline pendaftarannya juga akan ditutup bersamaan. Ya, nanti diskusi lebih lanjut. Ini udah banyak banget ya penanya yang ada di kolom chat. Saya lihat nih. Dan pertanyaannya mungkin mirip-mirip nih buat dari yang saya punya. Jadi saya mungkin langsung nih ya, Brigita, ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin mirip seperti bagaimana cara menulis esai yang bagus dan kontribusi untuk pendaftaran FTDP Franks dan LPDP reguler yang tadi juga udah sempat ulik sama Brigita sedikit. Jadi mulai dari risetnya, pencarian keputusan-keputusan politik negara tersebut, dan juga kontribusi atau hal-hal yang bisa dilakukan setelah lulus, namun bukan sesuatu yang klise. Namanya memang bisa diadaptasi langsung nih dengan publiknya Indonesia. Nah, ini ada juga pertanyaan motivation letter atau essay yang bagus itu harus gimana? Oke, dan ini ada pertanyaan dari Randi ya. Kemarin waktu mendaftar LPDP sudah mendapatkan LOA atau belum? Tadi kita udah jawab ya dari ceritanya sedikit, belum ya. Hmm, Jadi daftarnya belum. belum dengan LOA. Jadi udah shortlisted baru cari LOA gitu ya Brigita ya. Ya, betul. Oke, jadi sembari mencari. Ini saya bacakan pertanyaan dari Sahashika Sudantan dari yang paling atas ya. Ceritain dong proses pembuatan essay kontribusinya. Kira-kira major differences dalam essay di tahun 2023 dan 2024 apa? Oke, menarik. Jadi kan tadi kan ada self evaluation ya, Brigita ya. Kira-kira apakah ada bantuan proofread atau ada bantuan profesor atau siapa untuk penulisan essay di tahun 2023 dan 2024? Dan untuk teknis sedikit, untuk program bundling ini sebaiknya fokus ke essay kontribusi kampus yang di Prancis atau digabungkan dengan program LPDP lainnya? Terima kasih untuk jawabannya. Nah, silakan, Brigita. Oke, yang pertama tadi tentang
eh esai aku yang 2023, terus tentang revisinya di tahun 2024 ya. Jadi sebenarnya selain aku juga ngoreksi dari kesalahan aku sendiri, aku juga minta tolong ke teman aku untuk proofread. Makanya itu penting banget buat kita punya teman-teman seperjuangan kayak yang tadi aku bilang, untuk bisa kita brainstorming, untuk bisa kita dapat insight baru tentang apa yang kurang dari motivation letter kita. Dan dari situ aku nemuin kalau misalnya mungkin masalah utamanya itu tentang goal aku yang kurang terperinci. Makanya dari teman-teman utamakan untuk memberikan goal yang terperinci. Misalnya goal kamu itu untuk bekerja di suatu institusi. Jadi kamu di situ harus rincikan lagi sebenarnya institusi itu kamu maunya di mana, terus di bidang apa, terus nantinya kamu mau di posisi apa, terus nantinya kira-kira cakupan pekerjaannya itu seperti apa, yang mana mungkin dari studi kamu S2 ini sangat amat akan membantu kamu untuk mencapai posisi kamu nantinya seperti itu. Terus tadi pertanyaan kedua apa ya, Mbak? Oke, pertanyaan dua teknis. Jadi untuk program bundling ini sebaiknya fokus untuk buat esai kontribusi di program kampus yang di Perancis atau digabungkan sama program LPDP lainnya. Mungkin pertanyaannya ini berkaitan sama yang reguler kali ya. Karena kan untuk yang esai kontribusi Perancis sama reguler ini bisa digabung nih dengan bundling nih. Di negara lain juga boleh. Nah, itu gimana Brigita? Oh, kalau aku kemarin sih aku fokus ke ininya aja sih, ke LPDP yang kampus France karena aku memang udah mantep gitu pengennya di Perancis. Jadi aku benar-benar di situ optimalin untuk nulis motivation letternya untuk aplikasi LPDP kampus France seperti itu. Tapi di situ juga aku menyebutkan tentang LPDP yang reguler, tapi yang paling utamanya adalah untuk aplikasi LPDP kampus France itu sendiri. Oke, kalau pengalamannya Brigita memang fokus yang di LPDP France-nya ya, yang LPDP Hmm, Kampus France-nya yang tahun ya. lalu. Jadi bukan ke reguler. Tapi untuk ini nanti Mas Gema akan mungkin lebih teknis bisa jelasin tentang gimana nih tips and trick untuk program bundling ini, bagaimana essay kontribusinya, apakah mau kita kerucutkan di kampus Prancis aja atau ke reguler yang lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin mirip akan ini ada juga pertanyaan dari Diva ya. Apakah perlu mengupload dua file essay rencana kontribusi yang berbeda antara LPDP Kampus France dan reguler? Kalau pengalaman Brigita satu aja berarti ya Iya, kontribusinya ya. satu aja. Jadi Nggak perlu. kontribusi memang yang dilakukan dengan berkuliah ke Perancis nanti lulusnya bisa kontribusinya kemana gitu ya. Mm-mm. Iya, Oke. betul. Pertanyaan dari Riza Kusuma Putri, ini mungkin kita bisa share juga kampus-kampus yang akhirnya di-apply di Prancis dan kenapa mendarat di Universitas Paris Saclay. Nah, jadi ada pertanyaan dari Riza, halo Kak, boleh sharing gimana supaya dapat LOA dari universitas pilihan kita? Nah, gitu beli Hmm. kita. Oke, sebelumnya karena aku memang sudah memutuskan kalau untuk master ini aku ingin mengambil ekonomi, terus juga dari pihak LPDP France ini sudah menulis tentang universitas dan juga jurusan yang boleh untuk kita apply. Dari situ, dari list itu aku lihat kalau misalnya jurusan ekonomi itu cuman ada di eh cuman ada di dua universitas yaitu Paris Saclay yang tempat aku sekarang dan juga di eh, di Sorbonne University. Terus alasan aku untuk milih yang di Paris Saclay karena aku ngelihat eh, bahwa kayak mata kuliah yang ditawarkan di yang University Paris Saclay ini sesuai sama goal untuk aku setelah kuliah, setelah lulus. Maksudnya adalah pekerjaan aku nantinya. Jadi eh, mata kuliah yang
yang kita bisa akses juga nih waktu tahapan research nih kita bisa sambil lihat-lihat juga nih mata kuliah apa aja kira-kira yang yang program studi yang kamu inginkan ini tawarkan dan dari situ kita bisa cocokkan dengan goal yang akan kita lakukan nantinya. Seperti itu tips dari aku. Eh, terus untuk eh, tadi yang keduanya apa ya, Mbak? Pertanyaannya sebenarnya untuk supaya dapat LOA nih di kampus pilihan kita. Jadi memang Oh, pengalaman Brigita nih, gimana di mendaftar di kampus di Prancisnya. Berarti ada dua kampus ya yang saat itu Brigita daftarin ya? sebenarnya karena tahun lalu itu yang kita cuma boleh milih satu kan, gak kayak yang sekarang harus boleh milih tiga. Jadi aku cuma daftar ke satu universitas ini doang sih, Mbak. Jadi Oke, baik-baik. aku nyari LOA-nya cuma di Paris Saclay University ini. Terus untuk proses pencarian LOA-nya sendiri, sebenarnya kalian bisa langsung search aja di internet tentang proses pendaftaran karena seperti yang tadi udah dibilang, timeline-nya itu bebarengan sama timeline pembukaan pendaftaran di universitas-universitas di Prancis. Jadi, eh, jadi prosesnya itu sebenarnya nggak terlalu sulit ya, cuman upload upload dokumen aja dan di situ aku juga nggak perlu ada interview ke pihak universitasnya. Jadi aku cuma mengumpulkan berkas, baru setelahnya aku dapat respons kalau aku diterima dan setelahnya aku bisa dapat LOA itu sendiri. Oke, jadi kalau LOA, kalau Brigita ini memang dia riset pribadinya cukup banyak ya untuk pendaftaran kampusnya dan memang dapat langsung dari kampusnya ya. Berarti nggak melalui Tongpros ya, Brigita ya untuk daftar kampusnya ya. Enggak, kalau aku dari universitasnya langsung. Oke, berarti dari website kampusnya langsung. Oke, Mm-mm. baik. Dan tahun lalu nih sistemnya hanya bisa daftar di satu kampus pilihan. Nah, Ya, kalau tahun ini gimana cara daftarnya? Oke, nanti kita ulik lagi sama Mas Gema ya. Lanjut nih dari pertanyaan dari Latifah Hasanah Al-Islami. Hai Kak Begita, untuk sistem grading dalam hal akademisi di kampus France, apakah sangat berbeda di Indonesia? Maksudnya kampus Prancis ya, bukan kampus Oh, France, iya. kampus France ya. Lalu untuk kriteria penilaiannya bagaimana ya Kak? Jadi ini pengalaman Brigita mungkin menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di Prancis, grading sistemnya gimana? Mungkin Brigita boleh sekalian diceritain struggling nggak berkuliah di sana, ada masalah atau kesulitan nih dalam menjalani dunia akademik dengan basic S1-nya dari Indonesia. Ya. Untuk grading scale-nya di sini tuh lumayan berbeda ya sama yang di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia itu skalanya 4 gitu ya maksimal. Terus kalau di sini grading scale-nya itu maksimal tuh 20. Terus rata-rata KKM yang diminta dari pihak kampus untuk bisa lolos atau untuk bisa lulus ke semester selanjutnya itu minimal adalah 10. Jadi eh memang lumayan beda sama sama grading scale-nya di Indonesia gitu ya. Terus kalau misalnya dari aku sendiri, pengalaman aku, kebanyakan di sini tuh sistem perkuliahannya ya seperti perkuliahan biasa dan nilai yang diperoleh itu rata-rata itu eh paling besar diambil dari ujian akhir. Jadi ujian akhir mungkin bobotnya sekitar 50% atau ke atas. Lalu sisanya itu mungkin ada dari presentasi atau dari tugas-tugas. Dan juga jarang sekali untuk dihitung kehadiran setiap hari di kelas. Jadi memang keinginan dan kemauan kita sendiri untuk bisa belajar, untuk bisa masuk ke kelas tuh emang kemauan kita sendiri. Terus menurut aku sendiri struggle untuk kuliah ini sebenarnya dari sistem standar pendidikannya mungkin ya. Karena waktu S1 aku di Indonesia dan standar standar perkuliahannya itu mungkin nggak se-advance di sini dan disitulah aku ngerasa uh, ada struggle karena teman-teman yang lain rata-rata udah berkuliah di sini kan karena kebanyakan di kelas aku tuh orang lokal jadi rata-rata udah
udah pada sampai di level itu, udah di level advance, tapi aku sendiri kayak masih ada gap gitu antara ilmu aku yang di Indonesia sama yang di sini. Jadi mungkin itu struggle-nya untuk bisa catch up sama kemampuan teman-teman sama kuliah, sama perkuliahan di sini juga. Ya, tadi katanya udah ujian semester 1 ya. Gimana ujiannya? Lancar? Lancar. Oke. Nilainya udah keluar berarti ya? Belum keluar sih nanti Oke. Kita Februari atau baik, kita berharap semuanya valide ya, nilainya di atas KKM ya atau lulus semuanya. Well, ya jadi teman-teman mungkin bedanya IPK kita sebut ya kalau di Indonesia, di Perancis itu nilai tertingginya 20 kalau di Indonesia ada 4 dan KKM-nya itu 50%, jadi nilai 10 itu kita sudah dianggap lulus dan biasanya ada beberapa kampus tuh yang memang harus semuanya ada nilai minimal 10 atau bahkan ada yang penting nilai rata-ratanya 10 gitu ya, Brigita ya. Hmm, Dan menarik nih Brigita, salah satu fakta bahwa pastinya tetap akan ada culture shock, tetap ada challenge ketika kita memasuki kampus Prancis yang notabene-nya memang yang negara maju gitu ya. Jadi secara pendidikan kita juga harus banyak belajar dan belum lagi nih ada perasaan minder dari Brigita karena ternyata teman-temannya itu udah ngerasanya kayak masih belum sama nih ya sama teman-temannya hmm, starting ya, point-nya. Tapi Brigita berhasil untuk catch up dengan semua challenge yang terjadi nih selama tahun pertamanya berkuliah di Prancis. Oke, kita ya. lanjut lagi pertanyaan sebelum nantinya akhirnya kita ke Mas Gema sebentar lagi. Oke, kita lanjut lagi nih Mas. Masih masih banyak ada 7.000 lagi penanya kita yang ada di sini ya. Oke, ada penanya dari Adi Ruswanto. Bonjour Kak Brigita. Em, ini lebih ke struggle ya dari Adi ya. Kira-kira apa yang paling struggle, yang paling sulit gitu ya dari administrasi selama pendaftaran kuliahnya ini dan yang paling sulit dilewati. Terus caranya beri kita ngelewatinya gimana? Hmm. Waktu tahapan administrasi sebenarnya dari proses pemberkasan berarti ya. Kalau proses pemberkasan sendiri sih nggak terlalu sulit ya. Paling semuanya itu pasti udah ada misalnya ijazah, transkrip, atau KTP. Cuman yang harus kita persiapin yang pasti sertifikat IELTS. Itu kan wajib di situ untuk kita bisa membuktikan bahwa kemampuan bahasa Inggris kita itu ada di level misalnya minimal B2 gitu ya. Dari situ menurut aku itu lumayan challenging sih untuk bisa ngambil tes IELTS karena harganya juga nggak terlalu murah ya, bisa dibilang lumayan mahal. Jadi aku juga nggak mau retake. Jadi di situ aku benar-benar usahain supaya tes IELTS aku ini berjalan hanya 1 kali dan bisa mencapai target yang sesuai sama persyaratan LPDP Kampus Trans ini. Terus juga tahapan pemberkasan itu juga perlu surat rekomendasi dari dosen. Jadi di situ juga aku perlu menghubungi lagi, perlu kontakkan lagi sama dosen-dosen aku yang dulu sebelumnya aku sering hubungi, tapi karena memang aku lulusnya tahun 2022, udah lumayan lama kan sampai 2024, jadi memang perlu komunikasi lagi gitu sama dosen-dosen aku sebelumnya. Terus dari proses tahapan seleksi LPDP France ini sendiri, menurut aku tahapan yang paling susah atau tahapan yang paling challenging itu dari seleksi substansi atau yang interview. Karena menurut aku itu sangat amat menentukan uh, dan kita perlu banyak-banyak mock up untuk bisa membiasakan diri d- untuk bisa menjawab pertanyaan dari interviewer tanpa kagok, tanpa perlu mikir-mikir lagi. Itu tuh menurut aku lumayan challenging sih. Detail detail banget ya penjelasan Brigita ya. Jadi challenge-nya mulai very spesifik dari bahasa dulu karena IELTS
cukup pricey dan nggak mau retake. Jadi itu adalah salah satu yang bikin deg-degan ya Brigita ya, nilainya berapa, dapat band berapa gitu ya. Baru Hmm. dari rekomendasi benar ya, apalagi yang udah alumni beberapa tahun pastinya nih untuk Nah, catch up sama dosen-dosen, ada bahkan kadang mungkin mereka udah lupa kali ya sama mahasiswanya gitu ya. Dan terakhir ada di mock up interview. Jadi bagaimana kita supaya lancar, ales untuk bisa ngobrol atau ngomong ketika lagi diwawancara sama pihak penyelenggara beasiswa. Oke, kita lanjut lagi ke penanya dari kolom chat. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya gabung ya dari Robi Alfikri dan Jihan Lutfi. Izin bertanya agak sensitif sih, tapi saya penasaran dan semoga berkenan menjawab. Oke. Berapa range biaya yang dikeluarkan selama proses pendaftaran LPDP? Jadi range biaya selama proses pendaftaran ya kira-kira mungkin kita bisa kasih kayak generalnya apa aja yang dikeluarin. Dan apakah perlu deposit untuk jaminan hidup di sana? Ini pertanyaannya mirip juga dengan Jihan Lutfi. Hai Kak Bergita, aku mau nanya mengenai biaya. Apakah kita harus menyiapkan keuangan yang besar ya? Saya akan jawab untuk yang persiapan LPDP mungkin dari Brigita. Kalau dari untuk proses pendaftaran visa mungkin ya untuk deposit kehidupan jaminan di sana. Ketika teman-teman menjadi penerima beasiswa, baik itu beasiswa dari pemerintah Prancis ataupun pemerintah Indonesia, dan dalam kasusnya LPDP yang full scholarship, teman-teman nggak perlu lagi menunjukkan deposit atau rekening koran. Nah, biasanya bukan deposit ya, tapi rekening koran atau bukti keuangan dengan jumlah tertentu yang menjamin bahwa teman-teman memang punya pendanaan yang cukup untuk berkuliah di Prancis. Nah, kalau penerima beasiswa, karena biasanya ada letter of guarantee atau surat keterangan beasiswa yang menjelaskan berapa jumlah uang bulanan yang didapat dan apa aja yang ditanggung oleh pihak beasiswa. Nah, ini tidak ada keperluan lagi untuk teman-teman membuktikan bukti keuangan pribadi karena sudah ada instansi yang menjamin tersebut. Gitu. Satu lagi nih pertanyaannya mungkin saya sedikit bundling juga ya kayak nama beasiswanya saya bundling pertanyaan ini. Halo tim CF, ini pertanyaannya untuk tim-tim Kampus France ya. Tolong klarifikasi karena ketika saya mendaftar di portal untuk program bundling ada batas pendaftarannya itu 14 Februari Valentine's Day ya. Bukan di tanggal 17 Februari. Boleh bantu diklarify. Mas Gema nanti diklarify ya. Nanti akan diklarify Mas Gema nih, Natasha. Apakah di Valentine's Day atau tanggal 17 Februari? Oke, Brigita, kita kembali ke pertanyaan yang tadi ya, terkait dengan budget Brigita hmm. ketika persiapan LPDP ini. Oke. Sebenarnya kalau budget persiapan itu bisa beda-beda ya tiap orang karena sesuai sama kebutuhan, sama sesuai sama keinginan pribadi. Jadi misal kalau misalnya ada orang-orang yang untuk ngambil IELTS tes itu perlu kursus dulu atau mau ikut-ikut kelas tentang persiapan LPDP atau persiapan beasiswa lainnya itu pastinya perlu biaya tambahan ya. Tapi kalau misalnya kita ngitung cuman dari biaya untuk tes IELTS sama paling biaya yang perlu kita perhitungkan itu juga biaya untuk untuk translate dokumen-dokumen buat kita apply ke kampus tujuan dan itu biasanya dihitungnya per lembar ya dan kemungkinan juga nggak terlalu mahal 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 banget karena paling paling sekitar 500.000 untuk semua dokumen dokumen seperti ijazah karena ada beberapa yang harus ditranslate kayak ijazah habis itu transkrip habis itu KTP dan lain-lainnya dan kartu keluarga. Jadi mungkin perlu biaya untuk mengambil IELTS test, yaitu sekitar 3,5 juta kalau nggak salah. Terus untuk translate dokumen mungkin sekitar 500.000 kurang lebih. Jadi sekitar 4 juta. Dan kalau kalian mau kursus lagi atau mau ikut kelas-kelas lagi, mungkin itu bisa diperhitungkan untuk biaya tambahan lainnya gitu. Oke, baik. Jadi yang budgetnya sebenarnya kalau balik lagi persiapan yang lain-lainnya pasti kayak
transportasi dan lain-lain itu dari pribadi Ya. ya, tapi mayoritas memang yang paling krusial itu adalah secara pemberkasan. Baik itu Mm-mm. dari ujian bahasa ya buat yang bahasa yang bahasa Inggris karena kalau LPDP bundling dan LPDP Campus Songs ya namanya beda LPDP bundling itu programnya ditargetkan memang untuk yang taught in English jadi IELTS atau TOEFL IBT dan budgetnya kurang lebih sama 3 juta plus dan Mm-mm. sama juga untuk dokumen-dokumen lain seperti penerjemahan dokumen ijazah-ijazah yang dari Indonesia. Apalagi buat teman-teman yang akan mendaftar melalui prosedur itu tongkrong sih ya. Kalau tadi prosedurnya mungkin beda, ada beberapa kampus yang memang boleh melampirkan ijazah atau transkrip yang berbahasa Inggris. Kan ini teman-teman yang banyak kampus-kampus sekarang kan udah dua bahasa nih, ijazah sama transkripnya, jadi nggak perlu diterjemahin. Tapi kalau daftar melalui itu tongkrong dengan untuk kampus negeri itu harus diterjemahin ke bahasa Perancis dan biayanya biasanya per lembarnya kurang lebih 250.000 bisa lebih ya, tapi biasanya nggak kurang sih dari segitu. Nah, jadi budgetnya di situ untuk yang major ya, beri kita ya. Kalau yang lain-lain mungkin teman-teman lah yang boleh mengkondisikan mungkin kursus-kursus persiapannya atau kursus tambahan untuk nambah CV, untuk memperkuat CV misalnya dan lain-lain. Oke, nggak terasa nih kita udah terasa juga ya, karena udah 1 jam. Beri kita juga udah duduk dari tadi menjawab pertanyaan kita. Sayangnya kita harus menutup sesi untuk bertanya dari kolom chat dan nantinya kolom chatnya akan saya lempar nanti ke Mas Gema ya karena pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknis dan spesifik yang akan balik lagi membahas tentang LPDP bundling ini sendiri karena ada pertanyaan untuk apakah buka untuk S3, terus apakah harus pakai bahasa Prancis atau IELTS atau DELF atau hanya bisa dengan IELTS atau TOEFL aja dan lain-lain. Nah, ini nanti akan pertanyaannya mungkin lebih mengarah ke Mas Gema. Karena udah 1 jam, mungkin saya akan menutup pertanyaannya dengan sangat general banget dan mungkin akan dibutuhkan untuk, bukan mungkin ya, tapi dibutuhkan buat teman-teman yang sekarang bergabung. Boleh dong Brigita nih bagi tips dan trik untuk teman-teman yang akan mendaftarkan LPDP Bundling From tahun 2025. Silakan, Brigita. Oke. Tips dari aku sendiri kayaknya tadi sebelumnya juga udah aku sebutin untuk bisa cari teman seperjuangan supaya kita juga bisa punya teman sharing, juga bisa dapat insight-insight baru tentang proses aplikasinya. Terus juga usahakan untuk mempersiapkan motivation letter dari jauh-jauh hari. Ini penting banget supaya kita nantinya bisa punya lebih banyak waktu buat nge-review ulang. Terus juga kita bisa minta tolong orang lain juga untuk bisa proofread motivation letter kita untuk bisa kita revisi lagi. Terus setelahnya kita juga pentingnya juga punya teman-teman seperjuangan untuk bisa kita latihan kayak yang tadi aku udah sebutin untuk bisa latihan interview di mana kita bisa tanya jawab, di mana kita juga bisa ngasih tahu tentang insight tentang jawaban kita yang mungkin masih kurang atau apa yang bisa kita tambahin lagi. Seperti itu. Uh, terus kita juga bisa latihan kalau misalnya teman-teman yang nggak punya LOA juga jangan lupa untuk terus latihan tes bakat skolastik dan jangan takut kalau nilainya itu nggak sampai passing grade karena sebenarnya menurutku passing grade yang dikasih itu sebenarnya achievable banget buat kita. Kalau waktu tahun lalu itu passing grade untuk tes bakat skolastik yang dari aku sendiri itu 95 dari total maksimal 300. Jadi menurut aku nggak terlalu tinggi juga dan masih achievable, jadi nggak perlu takut kalau misalnya bakal gagal di tes bakat skolastik bagi kalian yang nggak punya LOA. Terus, terus tips yang terakhir, eh doa aja dan berserah sama yang di atas karena banyak hal yang kita emang nggak bisa kontrol, apalagi tentang pengumuman akhir gimana nantinya kita bisa keterima atau enggak.
walaupun kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita tetap nggak bisa nentuin hasil akhirnya nanti bakal kayak gimana. Jadi doa aja dan berserah sama yang di atas. Udah gitu aja Wah. sih. Wah, wah, wah. Oke, udah spesifik dari mulai persiapan hingga akhirnya ke doa ya, hingga akhirnya berserah nih. Menarik sekali nih sharingnya Brigita ini. Teman-teman jangan pergi dulu pastinya karena habis ini kita akan langsung membahas tentang LPDP bundlingnya dengan Wakil Atas Kerjasama Universitas dan Pendidikan Tinggi Mas Gema Pratama. Nah, saya rangkum lagi sedikit tentang tips dari Brigita. Yang pertama, cari teman seperjuangan. Wah, ini menarik ya. Karena ketika kita udah mulai lelah gitu ya, atau kita udah mulai ragu, jangan biarkan kita menjalaninya sendirian gitu. Jadi pastikan teman-teman punya support system, baik itu secara akademis ataupun secara personal, buat teman-teman bisa tetap konsisten dan komitmen ini sama persiapan kuliahnya. Dan juga pastinya secara general untuk proofread tulisannya ya. Jadi kalau baca sendiri kayaknya udah bagus saja, tapi setelah di proofread ternyata masih ada elemen-elemen yang masih bisa kita perbaiki seperti itu. Nah, selanjutnya menarik ini juga spesifik latihan bakat skolastik dari nilai maksimal 300 ternyata untuk passing grade-nya 95 ya. Jadi kurang lebih 30% untuk lulus nih. Jadi jangan khawatir karena passing grade-nya masih achievable. Jadi jangan ragu dulu, jangan overthinking dulu ya. Nah, yang terakhir doa dan berserah sama yang di atas karena benar nggak semua hal bisa kita kontrol apalagi untuk persiapan kuliahnya untuk bahasanya untuk daftar kampusnya ujian-ujian lainnya dan bahkan mungkin ini juga yang menjadi salah satu atau salah tiga ya dari tips dan trik untuk Brigita menjalani masternya di Prancis karena setelah mendapatkan beasiswa ternyata masih ada perjalanan panjang lagi ya Brigita ya untuk keperkuliahannya di Prancis. Brigita boleh dong kasih beberapa kata yang menjelaskan tentang atau bagaimana cara Brigita mendeskripsikan kehidupan akademisnya sekarang di Prancis. Oke. Eh, Menurut aku, proses studi aku sama di Perancis ini eh merupakan proses yang menyenangkan, tapi juga penuh challenge. Dan aku berharap nanti setelahnya itu bisa mendapatkan eh, hasil yang sesuai sama perjuangan yang sekarang aku lakuin dan perjuangan eh, yang aku ingin selesaikan. Dan semoga bisa bermanfaat untuk Indonesia seperti itu. Oke, sedikit politis ya untuk bermanfaat bagi Indonesia ya. Ada bahasa diplomasinya sedikit di sana. Iya, jadi menyenangkan namun penuh challenge. Sama sih untuk teman-teman yang sekarang lagi mendaftar beasiswa, nikmati aja prosesnya karena challenging pasti mengkhawatirkan juga pasti, tapi buat perjalanan ini menjadi menyenangkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Brigita Priscilia yang sudah berkontribusi dengan Kampus France Indonesia. Mungkin ini salah satu cara Brigita juga untuk berkontribusi dengan Indonesia, untuk sharing kepada teman-teman yang saat ini sedang berjuang juga untuk melanjutkan dan menjadi Brigita-Brigita selanjutnya, atau yang nantinya akan menjadi pembicara kita untuk memberikan testimoni kehidupannya di Prancis seperti apa. Teman-teman, saya undang untuk mengaktifkan kamera. Kita akan foto bersama karena saat ini Brigita kita biarkan ya untuk melanjutkan aktivitasnya di Perancis. Kita akan lanjut lagi untuk penjelasan beasiswa dari Mas Gema. Ya, belum banyak nih ya yang aktif kamera. Saya lihat wajah-wajah beberapa. Ada Ali Sultan Akbar, ada Fatwa. Yang lainnya boleh diaktifin kameranya. Nanti kita akan post di akunnya Kampus France Indonesia ya, @kampusfrancina, di mana teman-teman mungkin melihat publikasi kita terkait sesi ini. Oke, ya. Ada beberapa yang nggak pakai wajah asli tadi ya. Oke, sebentar boleh diperbaiki dulu rambutnya, pasang senyum termanis ya, yang untuk di halaman 1.
Saya akan foto terlebih dahulu. Boleh. Satu, dua, tiga. Oke, saya tunggu lagi yang masih mau mengaktifkan kamera, teman-teman. Oke, oke. Yang kedua hingga slide keempat di layar saya tidak mengaktifkan kamera, jadi nggak apa-apa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau wajah cantik dan tampannya untuk kita publikasikan di sosial media kita. Terima kasih sekali lagi Brigita. Kami dari tim Kampus Frons Indonesia dan Asisto Frons Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan keluangan waktunya untuk hadir dan menjadi pembicara pada hari ini. Dan kita berharap sukses selalu dan lancar studinya. Semoga nilainya valide semester satunya dan semester duanya dan pastinya hingga nanti semester keempatnya lancar-lancar kehidupan profesional dan akademisnya di Prancis dan profesional dan personal juga pastinya. Sehat selalu dan semoga perjalanan yang menantang dan menyenangkan ini menjadi pengalaman yang berharga buat Brigita dan nantinya akan ditularkan ke rekan-rekan pelajar Indonesia lainnya yang bergabung pada hari ini. Merci beaucoup, Brigita. Makasih Mbak, makasih Eh, semuanya. oke, Brigita boleh bantu share IG-nya ke Instagramnya nanti di kolom chat buat teman-teman. Kalau Brigita berkenan ya untuk bertanya lebih lanjut, walaupun mungkin nggak minta proofread kali ya, karena Brigita ini udah mau liburan, liburan musim semi, jadi jangan diganggu untuk proofread essay kontribusi LPDP-nya ya. Tapi kalau kalau Brigitanya berkenan, ya monggo silakan. Boleh nanti Brigita bagikan kolom chatnya ya untuk Instagramnya. Nanti yang teman-teman yang nanya kontaknya Kampus Prong saya akan share setelah ini. Saya alihkan ke Mas Gema Pratama, Wakil Atas Kerjasama Universitas dan Pendidikan Tinggi. Brigita dipersilakan jika ingin meninggalkan platform. Halo Mas Gema, bonjour, bonjour. Bonjour, Mbak Ida. Oke, ini adalah webinar kedua online kita ya dalam rangka promosi LPDP untuk LPDP Bundling France Master tahun 2025. Jadi Mas Gema akan jelaskan kembali. Walaupun sebelumnya udah ada penjelasan dan kita publikasikan nih di YouTube-nya IVI gitu ya. Tapi teman-teman yang sekarang mungkin yang udah follow up, yang bahkan udah buat akun LPDP dan menyelesaikan beberapa step-stepnya ya. Jadi boleh langsung ditanya sama Mas Gema. Ini monggo yang punya pertanyaan teknis tanya aja, beliau expertnya ya. Ya tadi ada yang tanggal Valentine atau tanggal 17 harus pakai bahasa Prancis atau gimana itu. Monggo nanti tanyain ke Mas Gema. Silakan Mas Gema. Oke, terima kasih Mbak Hidayah untuk moderasi di sesi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Brigita yang sangat insightful ya buat teman-teman yang saat ini lagi preparation, lagi siap-siap buat daftar LPDP France 2025. Dan untuk sesi sekarang, saya akan membahas kembali sedikit mereview ulang tentang LPDP France, lalu juga terkait hal-hal teknis lainnya. Dan agar teman-teman bisa memperhatikan timeline-timeline penting, tahapan-tahapan penting yang menjadi fokus utama sebelum nantinya pendaftaran ditutup pada 17 Februari 2025. Oke, jadi teman-teman sekali lagi kita perlu sampaikan bahwa LPDP France Master 2025 itu adalah program kolaborasi antara Kedutaan Besar Perancis dan juga dengan LPDP gitu ya. Jadi ini adalah program kolaborasi antara kedua pemerintah sehingga teman-teman perlu untuk sekali lagi mengenal lebih dekat tentang kampus France Indonesia karena kita sempat apa namanya beberapa kali mengadakan sesi seminar di berbagai kampus dan mungkin teman-teman masih banyak nih yang belum tahu kampus France Indonesia apa sih? Kenapa kita harus ke kampus France Indonesia? Untuk apa kita berkonsultasi? Nah, jadi teman-teman, kampus France Indonesia adalah bagian dari Kedutaan Besar Prancis di Indonesia yang tujuannya adalah untuk mendampingi, untuk membantu mengarahkan teman-teman semua dalam proses pendaftaran kampus di Prancis. Mulai dari pendaftaran kampus sampai nanti pengurusan visa pelajar hingga persiapan keberangkatan.
Jadi teman-teman termasuk teman-teman kandidat LPDP France Master 2025 itu jangan ragu untuk menghubungi rekan-rekan kita Kampus France di berbagai wilayah di Indonesia. Tadi udah sempat dimention sedikit oleh Mbak Hidayah bahwa kita ada di 5 kota, Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta. Teman-teman nanti ketika mendaftarkan diri ke LPDP, itu segera menghubungi tim Kampus France Indonesia untuk proses pendaftaran kampusnya, gitu ya. Teman-teman, kalau misalnya sudah baca-baca, sudah tahu, oh ternyata tadi misalnya Paris Saclay pendaftarannya pakai platform Études en France. Nah, mungkin belum ada yang tahu nih Études en France apa. Nah, disinilah kemudian teman-teman Kampus France Indonesia hadir untuk memberitahu kepada teman-teman platformnya yang mana, atau misalnya kalau pendaftarannya langsung ke kampus, tadi kayak Brigita, dia ternyata pendaftarannya langsung ke kampus. Nah, itu biasanya informasi lengkapnya bisa teman-teman akses di website universitas. Karena website Universitas Prancis rata-rata sudah bisa dalam bahasa Prancis dan bahasa Inggris, dan informasi detailnya semua tertera di sana. Jadi teman-teman ayo lebih rajin baca-baca website kampus, dan kita di Kampus Trans Indonesia akan membantu mengarahkan apakah tahapan-tahapan yang sudah teman-teman lakukan itu sudah sesuai atau belum. Dan juga tahapan lanjutannya nantinya. Jadi jangan ragu untuk menghubungi tim Kampus Trans Indonesia. Nah, Brigita itu adalah salah satu awardee yang saat ini sedang studi di Prancis dari LPDP Campus France, yang memang tahun lalu namanya ada Campus France-nya. Dan di tahun ini kemudian kita menjadi LPDP France Master dan non prioritas. Teman-teman mungkin yang udah hadir hari ini udah tahu, udah sempat baca di website LPDP segala macam. Jadi ini adalah program kedua kita gitu ya, dengan LPDP, dengan program master yang lebih banyak, dan teman-teman bisa mendaftarkan diri ke 3 program studi. Nah, teman-teman mungkin kita dari tim Kampus France, dari tim IV, kita udah sempat berdiskusi juga secara internal melihat ada beberapa tanya jawab yang kita terima di website lpdp.prancis gitu ya. Misalnya kemarin ada teman-teman yang udah mengisi 3 tapi lalu kemudian pilihannya adalah private universities aja. Atau misalnya udah ngisi 3 lalu kombinasi antara negeri dan swasta. Atau 3 malah tiga-tiganya negeri. Nah itu teman-teman harus mencoba untuk melihat kembali list-list program studinya ya, karena di list program studinya ada banyak, dan 12 bidang studi, 12 bidang keilmuan. Jadi nanti teman-teman harus mencoba untuk melihat lagi kira-kira yang paling cocok itu yang mana program studinya. Tentunya menyesuaikan ya dengan project studi teman-teman ke depannya. Kita mengerti bahwa mungkin teman-teman ada yang lebih tertarik ke private universities karena kok kayaknya lebih banyak programnya yang cocok di sana gitu. Nah, itu kita nggak menutup kemungkinan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya setelah di browsing-browsing, setelah konsultasi dengan tim Kampus France, kok kayaknya jurusan yang cocok hanya ada di private universities, itu nggak apa-apa, tetap bisa diproceed gitu. Tapi kalau saran dari kita, kalau misalnya masih ada opsi atau masih ada pilihan program studi di public universities, kita sangat rekomendasikan gitu. Nah, untuk jawab pilihan eligible institutionsnya memang dia tersebar menjadi 4 jenis gitu ya. 4 jenis institusi di 45 universitas. Ada public universities seperti tadi salah satunya ada Paris Saclay gitu ya, yang menjadi apa namanya tuan rumah untuk tempat studinya Brigita pada tahun ini. Dan kita tentu masih banyak lagi, malah di tahun ini kita sekitar 19 public universities, dan ini salah satu tujuannya adalah agar kita bisa membuka peluang studi yang lebih luas. Karena mungkin teman-teman kalau di program studi tertentu di private universities rata-rata mereka terkonsentrasi pada satu bidang keilmuan. Di sini ada business schools, ada sekitar 7, lalu 13 engineering schools, dan juga ada 6 specialized schools yang fokusnya adalah ilmu bumi dan planet, desain animasi dan video games, Sciences Po yang berhubungan dengan sains politik dan HI, dan juga UHSP yang berhubungan dengan public health. Nah, sehubungan dengan program-program yang ada di tahun ini, tadi sempat dimention juga,
teman-teman bisa pilih 3. Kemarin kita sempat beberapa kali mendapatkan pertanyaan, teman-teman itu ada beberapa kandidat yang tertariknya itu kok kayaknya hanya tertarik dengan satu program studi saja. Misalnya ya teman-teman setelah melihat-lihat lagi kok kayaknya hanya tertarik satu. Untuk kasus-kasus yang hanya tertarik satu karena memang nggak ada pilihan lain lagi, kita sudah konfirmasi dengan pihak LPDP bahwa teman-teman tetap harus mengisi 3 di dalam platform LPDP. Gitu ya. Jadi nanti di platform LPDP teman-teman harus cantuminnya tetap 3 karena itu nggak bisa dikosongin di dalam sistem. Tetapi nanti setelah mendaftarkan diri ke LPDP, lalu juga sudah mengisi Google Form Kampus Franks Indonesia, nanti tahapan selanjutnya teman-teman tetap dibebaskan apakah teman-teman hanya mau daftar ke satu kampus saja, satu prodi saja, atau mau diproceed ke tiga-tiganya gitu. Cuma kalau dari kita memang saran terbaiknya adalah memaksimalkan peluang yang ada. Jadi kalau bisa menemukan program studi yang linear yang masih cocok dengan project teman-teman ke depannya, alangkah baiknya mungkin bisa mengisi tiga-tiganya dan apply juga ke 3 institusi tersebut atau 3 program studi dalam hal ini. Nah, untuk jurusan-jurusan program studi yang ada di tahun ini itu memang lebih diverse ya teman-teman. Dibandingin tahun lalu, mungkin kita tahun lalu nggak ada jurusan International Business Law misalnya, dan tahun ini kita ada. Lalu kemudian jurusan Video Game Management, Aerospace Engineering yang tahun lalu nggak ada, tahun ini kita ada. Jadi kita hadirkan lebih banyak opsi agar teman-teman bisa ada gambaran kira-kira di kampus mana yang paling sesuai dengan project studi ke depannya. Untuk list program studi, teman-teman saya sarankan juga untuk membuka website Kampus Franks Indonesia. Karena di sini teman-teman itu bisa lihat langsung bidang studinya, program studinya, universitas, dan yang paling penting adalah tautan. Jadi tautan ini yang kita cantumkan di sini, ini nanti akan diarahkan langsung ke website universitas. Nah, kita kemarin sempat mendapatkan beberapa report dari beberapa kandidat yang sedang browsing-browsing ya kayaknya. Terus kayak dapat info katanya tuh ada website kampus yang tidak buka atau misalnya page-nya not available. Itu jangan ragu untuk menghubungi kita, nanti kita bisa bantu kasih saran, kasih solusi terhadap kampus-kampus yang misalnya kok kayaknya page di program studi tersebut tidak terbuka. Teman-teman jangan ragu untuk mereport kendala-kendala tertentu ke email lpdpprancis@iv-id.com. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat detailnya di website Kampus Franks Indonesia, nanti juga bisa klik langsung ke website universitas. Nah, ini juga ada important steps yang kembali lagi kita nggak bosan-bosan ngingetin. Kita kemarin ada beberapa seminar di beberapa kampus di Indonesia gitu ya, mulai dari Jawa hingga sampai ke Sulawesi. Dan kita selalu mengingatkan teman-teman bahwa untuk LPDP France Master 2025, teman-teman harus mendaftarkan diri ke LPDP, tetapi juga mendaftarkan diri ke Kampus France Indonesia. Teman-teman jangan sampai melupakan important steps ini. Jadi sambil mengisi LPDP France, teman-teman juga harus mengirimkan email konfirmasi bahwa teman-teman sudah mengisi Google Form yang disediakan oleh Kampus France Indonesia. Google Formnya seperti apa? Google Formnya adalah seperti ini. Jadi teman-teman itu nanti harus mengisi alamat email, nama, nomor WhatsApp segala macam agar kita nanti bisa follow up proses pendaftaran teman-teman ke kampus yang ada di Prancis gitu ya. Jangan sampai teman-teman ketika sedang mengikuti proses seleksi LPDP France, teman-teman jalan sendiri aja gitu. Jadi nggak ngabarin kampus France Indonesia, udah submit LPDP, terus kemudian teman-teman nggak ngisi Google Form, itu nanti kita jadinya nggak bisa melacak teman-teman prosesnya udah sejauh mana gitu ya. Kita nggak bosan-bosan ngingetin teman-teman harus mengisi Google Form itu tadi, karena ketika Google Form nanti sudah diisi, teman-teman harus kirim email konfirmasi ke lpdp.prancis@iv-id.com. Nah, email konfirmasi ini teman-teman perlu gunakan ketika nantinya memfinalisasi proses pendaftaran di LPDP. Gitu ya.
Nah, kemarin kita juga dapat pertanyaan terkait screenshot email konfirmasi. Screenshot email konfirmasi, sekali lagi kita tekankan, screenshot ini digunakan di bagian upload bukti pendaftaran kampus, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti lihat di laman di platformnya LPDP itu biasanya teman-teman akan diminta mengupload bukti pendaftaran kampus. Nah, yang dimaksud di situ adalah maksudnya adalah bukti pendaftaran Google Form Kampus France Indonesia. Karena pada fase ini mungkin teman-teman masih ada yang belum daftar atau sedang proses daftar. Jadi kita sudah negosiasi dengan pihak LPDP pada bagian tersebut yang diupload adalah email konfirmasi yang sudah dikirimkan ke lpdp.prancis@iv-id.com gitu ya. Jadi biar ini untuk menghindari kesalahpahaman lagi, dokumen yang dimaksud adalah email konfirmasi bahwa teman-teman sudah mengisi Google Form Kampus France Indonesia. Nah, ini silakan difoto, disimpan bit.ly-nya atau QRIS apa namanya QRIS QR code-nya. Nanti teman-teman bisa segera mendaftarkan diri di Google Form Kampus France Indonesia sembari melengkapi proses pendaftaran di platform LPDP. Nah, ini ada beberapa tips and tricks ya teman-teman yang harus diperhatikan pada fase ini karena sisa 12 hari lagi untuk pendaftaran ke LPDP-nya. Yang pertama adalah selain mendaftarkan LPDP, memperhatikan dokumen-dokumennya segala macam. Yang pertama teman-teman juga harus pay attention, perhatikan baik-baik deadline pendaftaran kampus. Untuk teman-teman yang mendaftarkan diri via platform Études en France atau EEF, biasanya platform ini digunakan untuk pendaftaran ke 7 universitas negeri sekaligus. Nah, ini kita perlu tekankan ke teman-teman. Kenapa kita sangat menyarankan nih teman-teman daftar ke public universities? Karena satu, pendaftaran public universities Prancis itu sekali daftar langsung 7 kampus gitu ya. Sekali daftar langsung 7 kampus. Tadi saya sempat lihat juga ada di kolom chat ada yang nanya biaya pendaftarannya berapa. Biaya pendaftaran lewat platform Études en France atau EEF itu biayanya adalah 2.750.000 untuk ke 7 program studi sekaligus. Gitu ya. Jadi beda pendaftarannya dengan private universities yang dia kadang per application gitu. Kalau universitas negeri kita cuma ada satu pintu, tapi nanti tetap diperhatikan lagi untuk regulasi dari masing-masing universitas. Karena nanti teman-teman bisa jadi menemukan situasi seperti Brigita, yang misalnya Parisakle itu univ negeri juga, tapi pendaftarannya langsung ke website universitas. Itu di beberapa kasus bisa ditemukan. Tapi secara general, secara umum, pendaftaran kampus Perancis yang negeri itu langsung 7 kampus, 7 program studi, dan dia hanya satu pintu dan satu kali apply, yaitu 2.750.000 gitu ya. Dan ini hanya dibayarkan nanti ketika teman-teman memang udah finalize proses pendaftarannya. Kalau konsultasi dengan tim Kampus France Indonesia itu tidak dipungut biaya apapun. Itu ya. Jadi perhatikan baik-baik kalau univ negeri apakah dia lewat Études en France atau bukan. Tapi kalau yang Études en France biasanya pendaftarannya sampai nanti 28 Februari 2025. Jadi teman-teman yang mengincar kampus-kampus negeri, yang program studinya ada kampus negeri, silakan konsultasi dengan tim Kampus France Indonesia untuk memastikan apakah pendaftarannya sampai nanti 28 Februari atau mungkin dia timelinenya sedikit lebih panjang. Itu bisa diperhatikan menyesuaikan dengan regulasi dari masing-masing universitas negeri yang ada di Perancis. Kalau private juga teman-teman tentunya jangan sampai lengah juga di fase sekarang sambil daftar LPDP, sambil mempersiapkan dokumen. Nggak ada salahnya untuk segera mengecek juga deadline pendaftaran kampus yang kalau misalnya teman-teman ngincar kampus swasta. Karena kampus swasta bisa jadi dia juga di akhir Februari atau mungkin pertengahan Maret, akhir Maret. Nah, itu diperhatikan baik-baik. Lalu yang kemudian yang kedua, teman-teman, tadi saya sangat setuju yang disampaikan oleh Brigita. Make sure, pastikan lagi apakah teman-teman mengerti apa yang teman-teman tulis di motivation letter dan juga project studinya, termasuk tadi tentang esai kontribusi. Jadi teman-teman ketika mempersiapkan dokumen-dokumen yang berbentuk esai seperti ini,
teman-teman jangan sampai apa namanya mengandalkan orang lain untuk mengisi. Mungkin mengandalkan orang lain untuk proofreading, oke, tapi idenya harus dari teman-teman. Kenapa gitu? Karena nanti ketika di seleksi wawancara biasanya akan kelihatan yang mana yang orang-orang punya relevansi antara yang dia sampaikan saat wawancara dengan apa yang tertulis di surat motivasi. Jangan sampai nanti ada ketidak eh, ada yang nggak nyambung gitu antara surat motivasi dan apa yang disampaikan saat wawancara. Jadi harus benar-benar mengerti apa yang teman-teman mau, apa yang menjadi motivasi, dan juga future plan-nya. Future plan ini nggak hanya berfokus kepada pendaftaran kampusnya, tetapi juga di proses persiapan LPDP itu sendiri. Jadi future plan tadi itu juga harus sinkron gitu ya. Jangan sampai teman-teman kayak malah lupa setengah-setengah atau malah kok kayaknya bikinnya agak mengawang gitu, itu jangan sampai. Bikin motivasi dan future plan itu harus yang realistis. Itu saya setuju banget tadi dengan Brigita, dibikinnya serealistis mungkin yang memang kita bisa realisasikan nantinya. Jangan sampai misalnya contoh aja ya teman-teman, misalnya teman-teman mau jurusan ekonomi, lalu kemudian goalnya, future plan-nya adalah di 2030 saya akan membantu perekonomian Indonesia sehingga pertumbuhan ekonominya itu 10% per tahun. Itu mungkin dari angka realistis, tapi maksudnya apakah realistis untuk diwujudkan oleh teman-teman sebagai alumni S2 misalnya gitu ya. Jadi itu diperhatikan baik-baik. Lalu yang ketiga, teman-teman harus lebih proaktif untuk menghubungi tim Kampus France Indonesia gitu ya. Jangan sampai teman-teman jalan sendiri, nggak tahu apa-apa, nggak dapat update. Be proaktif, hubungi teman-teman Kampus France Indonesia sesuai yang apa namanya mentor yang udah ditunjuk. Teman-teman nanti menghubunginya dengan siapa? Apakah dengan Kampus France Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan Jogja. Be proaktif agar teman-teman dapat pendampingan terkait apakah dokumennya sudah benar. Terus kemudian timeline-timelinenya dan juga tanggal-tanggal yang sekiranya diperlukan untuk diketahui dalam proses pendaftaran kampus dan persiapan studinya nanti. Tanggal-tanggal tentang proses persiapan visa segala macam itu harus tetap berkonsultasi dengan Kampus Fraksi Indonesia agar teman-teman nggak sampai salah langkah atau malah ada langkah yang terlewatkan, itu jangan sampai. Dan yang terakhir, konsultasi dengan Kampus Frans Indonesia untuk memilih program studi terbaik yang sesuai dengan proyek studinya teman-teman. Baik itu proyek studinya apa, baik itu program studi di public universities atau private universities. Dan untuk pemilihan universitas ini, sekali lagi kita sebenarnya dari pihak Kampus Frans sangat menyarankan teman-teman untuk bisa lebih diverse, bahwa ada yang negeri dan ada yang swasta. Dan kalau bisa negeri, karena salah satu pertimbangannya adalah memang universitas negeri ini peluangnya akan lebih besar karena masih belum banyak orang-orang Indonesia yang kuliah ke sana dan mereka sudah menunjukkan keterbukaan yang lebih besar. Untuk private universities mereka juga terbuka dengan kita, tapi biasanya kan ada persaingan yang lebih besar dan kuota-kuota antar negaranya juga sangat kompetitif gitu. Jadi untuk universitas yang eligible di LPDP France sebenarnya mereka semua sudah menunjukkan keterbukaannya untuk menerima mahasiswa Indonesia. Tapi untuk public universities itu peluangnya lebih besar. Dan kemudian teman-teman itu bisa daftar langsung ke 7 kampus. Bisa langsung daftar ke 7 kampus, sekali daftar, sekali bayar juga. Kalau misalnya platformnya lewat Etudes en France. Nah, ini jadi pertimbangan juga karena bagi teman-teman yang bundling itu kan biasa nanti bisa mengisi yang regular ya, LPDP regular. LPDP regular kita juga punya sekitar 18 kampus Perancis yang eligible di LPDP reguler. Dan bahkan setengahnya itu adalah dia kategori all subject. Jadi untuk public universities, teman-teman bisa daftar misalnya kayak 2 misalnya di yang LPDP France. Terus nanti yang 3-nya tuh bisa di yang lain di LPDP reguler. Sesuai tentunya dengan ketentuan universitas yang eligible di LPDP reguler. Tapi di LPDP reguler juga banyak public universitiesnya gitu di Perancis. Jadi salah satu pertimbangan public university selain keterbukaan, peluangnya lebih besar, dan teman-teman nanti bisa mengkombinasikan dan dipecah gitu. Misalnya beberapa untuk yang LPDP France,
Terus yang beberapa mungkin di LPDP yang reguler juga yang untuk public universities. Tapi untuk LPDP reguler tetap dari kita yang bebaskan ke teman-teman apakah mau nanti semuanya diisi Perancis juga tentunya boleh atau mau dikombinasikan antara Perancis misalnya dua lalu yang negara lain satu itu tentunya hak dari teman-teman semua gitu ya. Jadi tips and trick ini diperhatikan baik-baik. Jangan sampai ada yang terlewatkan karena sayang aja teman-teman kalau misalnya nanti nggak lolos atau seleksi administrasinya gagal karena hal-hal kecil yang terlewatkan termasuk tadi misalnya mengisi Google Form, ngirim email konfirmasi, konsultasi dengan kampus France itu harus diperhatikan baik-baik. Nah, yang terpenting juga dari kuliah di Prancis teman-teman akan menjadi bagian dari alumni kita, jaringan alumni France, alumni Indonesia yang mana orang-orang yang pernah studi di Prancis tentunya banyak yang juga berkontribusi untuk Indonesia di berbagai bidang, mulai dari bidang kuliner, fashion, seni, hingga di kalangan pemerintahan. Nah, ini salah satu contoh aja first batch tahun lalu. Saya sekali lagi menyampaikan part yang ini untuk menekankan ke teman-teman bahwa kita sangat terbuka dengan berbagai educational background. Jadi dan juga educational background dalam konteks program studi dan dari mana teman-teman berasal di S1 universitasnya. Karena di sini enggak serta-merta hanya univ yang top 5, top 10 gitu ya. Mungkin tadi memang Brigita memang salah satunya alumni dari UGM, tapi tahun lalu itu ada banyak universitas juga yang tidak hanya dari top 10, tapi juga misalnya dari berbagai universitas seperti USU, terus juga ada dari Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Batan dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman yang perlu dipersiapkan adalah persiapan diri secara maksimal sesuai dengan persyaratan LPDP. Persiapkan diri secara maksimal untuk pendaftaran kampus sesuai persyaratan kampus dan jika sudah sesuai, maka semoga nantinya teman-teman bisa diterima oleh LPDP dan juga diterima oleh kampus. Sehingga nanti di bulan Agustus atau September, teman-teman berangkat ke Prancis untuk studi masternya bersama LPDP France. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi lpdp.prancis@iv-id.com. Nanti teman-teman kalau yang sudah mengisi Google Form Kampus France Indonesia, biasanya akan diarahkan untuk mendaftar untuk menghubungi Kampus France Indonesia yang sudah ditunjuk untuk mendampingi pendaftaran teman-teman ke kampus Perancis. Kurang lebih seperti itu. Dan saya kembalikan ke Mbak Hidayah untuk sesi tanya jawab. Merci, terima kasih. Oke, sudah clear ya Mas Gema untuk penjelasan semuanya, mulai dari timelinenya, mulai dari dokumennya, dan seluruh prosedur yang berkaitan dengan LPDP Kampus France. Tadi sudah dijelaskan kembali ya, terkait dengan siapa Kampus France dan di mana aja ada Kampus France Indonesia yang bisa dihubungi oleh rekan pelajar Indonesia. Mas Gema masih ada waktu kita masuk ke kolom pertanyaan, Mas Gema? Siap. Oke, 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 siap. Mas Gemanya udah ngangguk-ngangguk ya. Ini terima kasih lagi ada Brigita yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, yang masih Brigita masih mau meluangkan waktunya. Em, ini pertanyaannya sebenarnya banyak yang ini ya Mas ya, yang tadi udah dijelasin juga, tapi boleh nanti di eklarsir lagi. Halo teman-teman, halo Mas Gema, apakah program banding ini pilihan universitasnya bisa dicampur dengan LPDP reguler? Ini mungkin tadi udah dijelasin Mas Gema dan sudah kita bahas juga ya dari beberapa dari sesi kita ya tadi yang sebelumnya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Mas Gema. Dari Putri Korputi. Halo Kak Gema, izin bertanya nih, jika kita sudah memiliki LOA untuk kampus LPDP reguler, apakah bisa digunakan untuk mendaftar LPDP Bundling France? Kalaupun boleh, apakah lebih baik dilampirkan atau tidak dilampirkan? Merci. Oke. Itu dulu Mas Gema. oke, terima kasih Mbak Daya dan juga terima kasih Putri untuk pertanyaannya. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya LOA dari kampus yang eligible di LPDP reguler, itu harus diperhatikan apakah apakah kampus tersebut dan program studinya tentunya, apakah program studinya itu eligible juga di LPDP France.
gitu ya. Karena kan di sini untuk yang LPDP France kan juga ada ya beberapa kampus negeri yang eligible di LPDP reguler. Tapi apakah program studinya di sini yang eligible juga? Karena LPDP France buat teman-teman jangan lupa bahwa kalau LPDP France itu yang kita spesifikkan bahkan sampai di level program studi. Beda dengan LPDP reguler yang dia hanya misalnya Sorbonne Université all subject, Paris Saclay all subject. Nah, kalau all subject di LPDP reguler mungkin nggak apa-apa, jurusan apapun bisa. Tapi kalau LPDP France harus dilihat apakah program studinya memang eligible berada di dalam list yang 168 program master. Kalau memang ternyata program studinya juga memang ada di dalam yang 168 itu boleh dilampirkan untuk pendaftaran yang LPDP France-nya gitu. Tapi kalau misalnya program studinya tidak tertera di dalam yang 198, maka berarti teman-teman tidak bisa melampirkan LOA tersebut karena secara apa namanya eligibility program studinya itu tidak eligible gitu ya. Jadi terkait pertanyaan ini harus dilihat kalau memang kampusnya eligible di LPDP reguler, harus dilihat apakah dia eligible juga di France LPDP France dan apakah program studinya memang eligible atau enggak gitu ya. Jadi harus dilihat sampai level program studi seperti itu. Oke, jadi sampai jurusannya ya Mas Gemaya, bukan hanya kampusnya. Karena teman-teman kalau lihat di list LPDP bundling tuh kita memang program, bukan hanya kampusnya, tapi program studinya juga udah kita tentuin. Jadi nggak bisa dirubah tiba-tiba dari, misal dari Paris Saclay di Master Ekonomi, terus teman-teman ambilnya yang administrasi publik gitu. Jadi agak sedikit beda gitu ya, jadi nggak bisa. Jadi silakan nanti disesuaikan. Kalau memang programnya sesuai, bisa dilampirkan untuk dokumen pendaftarannya. Dari Anastasia Melinda nih Mas, saya selamat sore, izin bertanya nih. Untuk Master Year ini kan berdurasi 1 tahun dan Master Year 2 berdurasi 2 tahun. Sebenarnya perbedaannya apa dan LPDP bundling ini bisa nggak untuk tahun keduanya atau Master Year 2? Oke, Silakan Mas Gembong. terima kasih untuk Anastania untuk pertanyaannya. Teman-teman, ketika melihat daftar program studi yang eligible di LPDP France, teman-teman akan melihat ada beberapa penamaan program studi yang dia M1 atau M2. Sebagai informasi, M1 itu berarti dia master tahun 1, lalu kemudian biasanya tuh ada sambungannya di master tahun 2 atau master 2 atau M2. Nah, buat teman-teman kalau misalnya nih M1 ataupun M2 itu sama-sama durasinya setahun ya teman-teman. Jadi misalnya kalau dia M1 bla bla bla, yaitu dia 1 tahun. Terus kalau M2 bla 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 itu juga dia setahun, tapi maksudnya adalah setahun di tahun kedua master gitu loh. Jadi M1 ataupun M2 itu sama-sama berlangsung masing-masing itu setahun. Biasanya kita menyarankan teman-teman mendaftarkan diri itu dari M1. Kalau teman-teman tadi ada yang di pertanyaannya Anastania misalnya apakah bisa di LPDP France ini langsung mendaftarkan diri ke Master Year 2? Sah-sah saja di kita memang di Prancis lebih tepatnya itu bisa teman-teman daftar langsung ke Master tahun 2. Tapi biasanya yang diterima adalah orang-orang yang memang sudah cukup profesional di bidang itu. Karena biasanya master tahun kedua itu sudah konsentrasinya sudah sangat spesifik dan orang-orang yang daftar master tahun kedua langsung lompat ke M2 itu adalah orang-orang yang sudah punya pemahaman yang cukup luas sehingga dia hanya perlu menyempurnakan lagi pemahamannya di bidang tersebut gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin baru apa namanya misal baru berkecimpung di dunia itu di bidang misalnya teknik fisika misalnya ya. Ini contoh aja. Misalnya teman-teman baru bekerja di apa namanya bidang yang berhubungan dengan teknik fisika tapi baru bekerjanya setahun 2 tahun. Itu kita sudah menyarankan mending daftarnya dari master tahun 1 atau M1. Karena M2 itu biasanya untuk orang-orang yang sudah spesifik keilmuannya karena mereka udah bekerja cukup lama di bidang itu gitu. Tapi secara regulasi teman-teman kalau misal langsung daftar Master Year 2 biasa saja. Cuma peluangnya kan kita di sini ngomongin peluang apakah teman-teman diterima atau enggak. Nah, itu harus diperhatikan baik-baik karena ketika nanti diseleksi oleh pihak universitas, kalau teman-teman daftarnya langsung M2,
Itu akan dilihat apakah teman-teman memang sudah seprofesional itukah di bidang tersebut, apakah sudah cukup lama bekerjanya. Karena kalau tidak memenuhi standar tersebut, saran kita mending daftarnya dari M1. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Udah dijelaskan oleh Mas Gema ya, bedanya year one, year two, dan apa saja biasanya kriteria yang memang dibutuhkan untuk mendaftar program tersebut atau program master di tahun pertama dan tahun kedua. Mas Gema, ini pertanyaan masih related sama LOA yang sudah ada saat ini dari Latifah Hasanah Al-Islami. Halo Kak, saya udah punya LOA untuk tujuan kampus Prancis yang berada di list tersebut. Jadi mungkin ya untuk masuk ke list prioritas ya Mas ya. Jadi tiga yang masuk list prioritas bundling. Apakah saya tetap harus mendaftar untuk dua kampus pilihan lainnya? Dan kita, untuk bundling tadi kan kampus Prancis prioritasnya bisa tiga nih Mas. Dan sekarang udah punya nih satu LOA-nya. Tetap harus daftar yang dua lagi nggak? Sederhananya seperti itu tuh pertanyaannya Mas Oke, Gemma. bagus. Ini menarik ya, Latifah ternyata udah dapat ininya ya, udah dapat LOA-nya. Oke, kalau misalnya Latifah sudah dapat LOA dari satu kampus dari tiga opsi yang dipilih tadi, apakah saya harus daftar lagi untuk dua kampus lainnya? Itu kita serahkan ke kandidat. Apakah kandidat dalam hal ini misalnya Latifah atau mungkin teman-teman yang lain juga, apakah mau memproses pendaftaran ke kampus yang lain juga atau enggak? Karena kalau dari kita nggak ada apa namanya pemaksaan apakah teman-teman harus daftar tiga-tiganya sekaligus atau enggak. Meskipun secara chance ini apalagi buat teman-teman yang belum punya LOA, mendaftarkan diri ke tiga program studi yang sudah diinput tentunya sangat disarankan karena kalau hanya daftar ke satu kampus terus ditolak, nah kan bingung nanti bakal gimana ya. Tapi kalau misalnya yang udah punya LOA itu dibalikan lagi ke kandidatnya apakah mau daftar kedua lainnya atau enggak gitu. Karena kalau udah punya LOA mungkin ngerasanya lebih safe ya, udah ada LOA di tangan, tapi ya itu dibebaskan lagi ke kandidatnya mau seperti apa. Tapi kalau buat teman-teman yang apa namanya yang belum punya LOA, kita sarankan ya tetap didaftarkan semaksimal mungkin sesuai program studi yang teman-teman sudah input. Karena kalau misalnya yang satu univ nolak kan masih ada dua univ yang lain gitu. Makanya di sini kita selain menyarankan teman-teman kombinasikan antara negeri dan swasta, itu juga untuk memperbesar peluangnya. Jadi kalau nggak keterima di satu kampus, masih ada kampus yang lain yang mungkin bisa jadi memberikan hasil yang positif kayak gitu. Nah, dan kita juga kemarin Mbak Daya mau sharing juga sedikit. Kita sempat lihat itu ada beberapa kandidat yang misalnya hanya mengisi satu kampus saja. Nah, misalnya oke memang tiga program studi tapi satu kampus saja. Nah, itu juga cukup riskan kalau dari sudut pandang kita. Karena takutnya nanti teman-teman kalau misalnya ditolak di program studi yang satu, itu chance keterima di program studi yang lain juga mungkin gak sebesar itu karena univnya sama gitu loh. Jadi itu harus diperhatikan baik-baik. Tapi kalau misalnya setelah penuh pertimbangan, setelah di browsing-browsing, dicari tahu, kok kayaknya memang yang cocok cuma di satu kampus ya udah berarti memang yang lebih sesuai dengan project studi teman-teman yang itu gitu. Tapi dalam strategi memilih tadi, dari kita memang menyarankannya ke banyak kampus sekaligus gitu. Jadi untuk tadi balik lagi ke Latifah, kalau udah punya LOA, apakah mau daftar lagi ke kampus lain atau enggak, itu dibalikan lagi ke Latifah, apakah mau memproses juga, mencoba daftar ke kampus lain atau hanya mau stay di pilihan yang satunya saja, kayak gitu. Oke, very clear. Lanjut nih, Mas. Teknis banget. Sorry, Pak Gema, untuk screenshot Google Form dan email konfirmasi dari CF dicantumkan pada pendaftaran di portal LPDP di bagian upload dokumen kah? Ini Iya, mungkin Mas Gema. betul. Jadi teman-teman itu di platformnya LPDP biasanya nanti teman-teman akan diminta untuk mengupload dokumen berisikan bukti pendaftaran kampus. Nah, itu tadi yang sempat saya sampaikan bahwa bukti pendaftaran kampus yang diminta oleh LPDP itu dokumennya tuh yang dimaksud adalah yang tadi screenshot email konfirmasi gitu ya. Jadi screenshot email konfirmasi diupload sebagai dokumen yang menandakan bahwa teman-teman sudah pendaftaran kampus dalam tanda kutip karena dalam hal ini kita memang udah sempat ngobrol juga sama LPDP sebelum programnya launching. Mungkin di periode ini belum semuanya yang udah daftar kampus, mungkin masih ada yang daftar kampusnya nanti sekitar bulan Maret misalnya kalau kampusnya swasta atau engineering school. Jadi di proses periode pendaftaran LPDP yang diminta adalah bukti screenshot
email konfirmasi ke Kampus France Ya, saya Indonesia. nggak pernah Ya, penuh. gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan ketika upload dokumen, itu yang diupload adalah dokumen berbentuk PDF dan isinya adalah email konfirmasi ke lpdp.prancis@iv-id.com gitu. Oke, pastikan formatnya PDF dan emailnya benar ya. Jadi disesuaikan saja sama yang tertera di websitenya LPDP. Jadi pertanyaan tadi nih Mas, balik lagi ke dat limit atau tanggal batas untuk daftar LPDP Bundling Program Master 2025 ini, apakah di 14 Februari atau 17 Februari Mas Gemma? Nah, iya yang tadi tentang tanggal Valentine ya. Jadi untuk ini teman-teman, dia itu tanggalnya 17 Februari ya teman-teman. Jadi 17 Februari memang tadi kita sempat dari tim kampus France ada yang report juga bahwa sepertinya ada notifikasi di dalam platform LPDP yang terteranya 14 Februari. Itu kita tadi udah langsung infoin ke tim LPDP untuk dicek kembali notifikasi tersebut yang ada di dalam platform. Tapi kita sekali lagi mengkonfirmasi bahwa pendaftarannya ditutup hingga 17 Februari. Tapi untuk yang masalah teknis ini tadi kita udah infoin kok ke LPDP untuk dicek kembali untuk tidak untuk menghindari kesalahpahaman terkait deadline tersebut. Oke, baik Mas Gemas. Sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab. Ini ada pertanyaan terkait dengan Burs From Excellence X3. Mohon maaf karena beda nih dengan tema hari ini. Untuk From Excellence 3 saya undang Ibu Naning untuk berkontak langsung ya dengan penanggung jawab kampus France di kotanya. Dan nanti saya akan kembali bagikan kembali untuk kontaknya kampus France di kota masing-masing. Dan juga teman-teman juga bisa kembali mengfollow kita ya di Instagram. Karena nantinya akan ada update-update juga dan kita juga masukkan link janji temu. Jadi untuk konsultasi dengan Kampus Front sebenarnya kita ada link janji temu dari Setmore. Teman-teman bisa langsung diskusi via Zoom atau juga datang ke kantor Kampus Front di kota masing-masing. Kalau memang di kotanya terdapat kantor Kampus Front. Seperti itu. Nah, dan ada juga pertanyaan dari Jipaka, saya masih SMA, sedang belajar Perancis B1, apakah pendaftaran Februari 2008, pengumuman kelulusan dan keberangkatan, apakah butuh ujian dan sertifikat DELF, dan ingin ambil jurusan matematika dan musik, saya sarankan Jipaka untuk hubungi kampus Frans ya, baik yang di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, ataupun di Medan, disesuaikan dengan domisili saat ini, karena sangat spesifik ini membahas tentang pendaftaran S1 yang notabene-nya masih kurang lebih 2 tahun lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Brigita masih ada di sini dan seluruh rekan pelajar Indonesia yang sudah bergabung pada hari ini. Mungkin Mas Gema last words untuk yang akan daftar LPDP Bundling Master karena mungkin ini webinar terakhir kita ya online untuk mempromosikan karena sudah tinggal tidak lama lagi nih programnya akan ditutup. Boleh Mas Gema final statement untuk para pendaftar LPDP France 2025. Oke, mungkin untuk penutup dari saya gini, buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang daftar LPDP France, lagi riweh-riwehnya nyiapin dokumen, bikin surat motivasi, bikin esai kontribusi gitu ya. Nah, teman-teman diperhatikan baik-baik, dikenali dirinya sendiri, dijaga terus motivasinya. Jadi ketika menghadapi seleksi-seleksi tadi selalu dihadapi secara maksimal gitu ya. Jadi itu satu. Teman-teman persiapkan semuanya dengan baik, jaga motivasinya dan kenali diri sendiri karena terkadang di dalam proses seleksi itu salah satu yang menjadi batu sandungannya adalah ketika teman-teman nggak konsisten. Itu lumayan bisa jadi hambatan ketika nantinya yang tadi saya sempat bilang antara surat motivasinya kok dengan wawancara nggak sinkron, lalu kok teman-teman future plan-nya atau future project-nya nggak realistis, itu harus kenali diri sendiri, persiapan baik-baik agar nantinya di beasiswanya bisa insya Allah lolos gitu ya. Terus untuk pendaftaran kampus kita juga sarankan teman-teman berkonsultasi seoptimal mungkin dengan tim kampus Frans Indonesia. Diperhatikan baik-baik kurikulumnya, program studinya, kampusnya juga. Jangan sampai nanti
pilih program studi yang ternyata kok kayaknya kurikulumnya itu nggak terlalu pas sama yang teman-teman bayangkan. Itu pernah terjadi dan kita jangan sampai apa namanya memilih program studi karena kita hanya lihat dari namanya saja. Hanya lihat dari oh kayaknya overview-nya gini, tapi nggak lihat kurikulumnya secara detail. Jadi harus detail dalam membaca informasi. Membaca informasi program studi, teman-teman. Jadi nanti ketika sudah berangkat ke sana, yang dijalani saat kuliah itu ya sesuai dengan apa yang teman-teman sudah bayangkan sejak awal gitu ya. Terus kemudian terkait persiapan lainnya juga teman-teman persiapan bahasa dalam hal ini bahasa Inggris dan juga bahasa Perancis nanti mungkin bisa dicicil dari sekarang teman-teman mulai mencoba membiasakan diri gitu ya apa namanya tuh ngelihat series atau ngelihat apapun yang berhubungan sama Perancis dan sambil berdoa juga semoga kayak saking membiasakan diri dengan Perancis, mempersiapkan diri dengan beasiswanya, teman-teman nanti beneran bisa studi di Perancis secara langsung, merasakan hidup di sana dan studi di sana tentunya. Gitu. Jadi dan yang terakhir kita selalu ada di sini buat teman-teman dari berbagai wilayah di Indonesia, tim Kampus France Indonesia dan juga tim IVI. Kita siap membantu dan mendampingi teman-teman dalam proses persiapan studinya ke Perancis. Jadi jangan ragu menghubungi Kampus France Indonesia dan selalu pertimbangkan Perancis karena teman-teman mungkin selama ini lebih familiar dengan negara-negara lain, tapi Perancis benar-benar menunjukkan keinginan yang sangat besar di level pemerintahnya juga, di level duta besarnya juga yang ada di sini, bahkan di level kampus-kampusnya. Karena kampus-kampus yang eligible di tahun ini, teman-teman, mereka sendiri yang memang propose program studi itu. Mereka menunjukkan interest yang besar buat teman-teman. Mereka ingin apa namanya menghost, welcome teman-teman sebagai international studentsnya mereka di sana. Jadi mungkin yang nggak pernah terpikir Prancis sebelumnya, coba kali ini dipertimbangkan karena kerjasama Indonesia-Prancis dalam bidang pendidikan tinggi itu sudah sangat kuat, sudah lebih kuat dari sebelumnya. Dan inilah kenapa LPDP France hadir karena kampus-kampusnya Perancis yang memang juga mau teman-teman bisa kuliah ke sana. Jadi itulah yang kenapa kita selalu bilang Universitas Perancis semakin ke sini semakin terbuka untuk mahasiswa Indonesia agar teman-teman dari Indonesia bisa kuliah di sana. Itu jadi mereka akan lebih melihat, akan lebih mempertimbangkan teman-teman yang mendaftarkan diri ke Perancis, apalagi dalam konteks pendaftaran beasiswa LPDP France gitu. Jadi mereka menyambut dengan tangan terbuka. Jadi teman-teman manfaatkan kesempatannya dengan baik dan karena ini momennya banget jadi dimanfaatkan baik-baik untuk mempertimbangkan kampus Prancis, baik yang LPDP France atau mungkin juga yang LPDP reguler. Cuma yang reguler teman-teman bebas ya sesuai teman-teman maunya kemana. Tapi yang jelas negara Prancis sudah sangat terbuka, sudah lebih terbuka untuk menerima teman-teman biar bisa studi di Prancis. Menyusul teman-teman yang udah berangkat tahun ini, di tahun lalu awardee pertama LPDP Kampus France 2024. Kurang lebih seperti itu. Oke, merci banget nih Mas Gema. Jadi persiapkan diri dengan baik ya, mulai dari bahasa baik juga, kenali diri juga dengan baik. Tadi ada saya lihat juga di chat nonton Emily in Paris ya, walaupun Emily in Paris mungkin secara budaya saya nggak tahu itu benar-benar merepresentasikan, tapi selama saya menjalani kehidupan di Prancis, oke lah untuk basic knowledge ya tentang budaya dan bahasa Prancis. Dan menarik sekali tadi statement terakhir dari Mas Gema. Walaupun selalu bisa itu udah ada slogan dari instansi lain ya, tapi mungkin Kampus Frans Indonesia dan tim kerjasama Universitas dan Pendidikan Tinggi dari Institut Francais Indonesia itu juga bisa bilang kalau kita selalu ada dan selalu bisa buat teman-teman yang memang merencanakan pendidikannya ke Prancis. Dan yang terakhir, selalu pertimbangkan Prancis untuk menjadi tujuan pendidikan dan tujuan masa depan rekan-rekan pelajar Indonesia lainnya. Dan yang pastinya saya juga berharap rekan-rekan yang di sini nantinya akan menjadi mungkin berita-berita lain ya yang kita minta testimoninya untuk menjelaskan atau memberikan tips dan trik terkait bagaimana
teman-teman bisa melewati proses pendaftaran dan diterima di kampus di Prancis, juga mendapatkan beasiswa baik LPDP ataupun beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah Prancis atau bahkan dari kampus Prancis lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Gema Pratama dan juga Brigita Priscilia dan seluruh rekan Kampus France Indonesia, juga tim Institut France Indonesia, dan yang pastinya seluruh rekan pelajar Indonesia yang sudah bergabung sore hari ini, yang sudah mengikuti kurang lebih sesi selama 120 menit ya, hampir 2 jam kita ada di sini. Dari penjuru Indonesia ini pastinya dari Sabang sampai Merauke, kami segenap tim kerjasama Universitas dan Pendidikan Tinggi dari Institut Français Indonesia undur diri. Kita tunggu kontak selanjutnya untuk bertanya terkait persiapan kuliah ke Prancis. Au revoir, bonne journée semuanya. Au revoir. Thank you semuanya.